Assalamualaikum, saya Oktavia Wahyubuana dari B220 dengan NIM 13520101198 akan memberikan ulasan materi tentang MPN atau Most Probable Number. MPN adalah singkatan dari Most Probable Number. MPN adalah metode yang digunakan untuk menghitung perkiraan jumlah bakteri koliform dalam suatu sampel makanan atau minuman. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah pengenceran sampel. Jadi pengenceran sampel itu caranya yang pertama adalah membuat larutan sampel. Selanjutnya kita ambil 1 mili dari larutan sampel tersebut dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Setelah dimasukkan pada tabung reaksi yang pertama, kita tambahkan aqua sebanyak 9 mili. Maka yang pertama ini sudah menjadi pengenceran sampel 10 pangkat min 1. Selanjutnya kita ambil 1 mili dari tabung reaksi yang pertama dan kita masukkan ke tabung reaksi yang kedua, ditambahkan dengan aqua sebanyak 9 mili. Maka ini menjadi pengenceran sampel 10 pangkat min 2, begitupun selanjutnya. Setelah sampel diencerkan, kita sudah memiliki 3 pengenceran sampel, yaitu 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Pada 10 pangkat min 1, kita masukkan lagi ke dalam tabung reaksi yang dimana di dalamnya sudah ada media, yaitu kita menggunakan media cair lactose broth yang di dalamnya juga sudah ada ini tabung yang kecil-kecil, tabung Durham. Kita masukkan masing-masing 1 mili pada A1, 1 mili pada A2, dan 1 mili pada A3. Begitupun pada pengenceran sampel pangkat min 2, kita masukkan ke tabung reaksi B1 sebanyak 1 mili, B2 sebanyak 1 mili, dan B3 sebanyak 1 mili. Termasuk juga pada pengenceran sampel yang 10 pangkat min 3, kita masukkan 1 mili pada C1, 1 mili pada C2, 1 mili pada C3. Setelah semuanya dimasukkan sampel pengencerannya, lalu kita inkubasi dalam inkubator dalam suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius, kita amati apakah menunjukkan hasil atau tidak. Jika muncul gelembung atau warna keruh, maka mengartikan bahwa pada sampel tersebut mengandung bakteri E. coli. Namun apabila tidak muncul warna keruh ataupun gelembung, maka kita masukkan lagi ke inkubator dan kita inkubasi ke 24 jam yang kedua, lalu kita amati. Jika pada inkubasi yang kedua sudah muncul gelembung atau warna keruh, maka dapat kita lanjutkan pada pengujian yang selanjutnya. Namun apabila pada 2 kali 24 jam tidak muncul gelembung dan warna keruh, maka tidak perlu kita lanjutkan lagi. Itu mengartikan bahwa sampel tersebut memang negatif E. coli. Pada uji penegasan kita menggunakan BGLBB sebagai media. BGLBB itu adalah Brilliant Green Lactose Bile Broth. Jadi kita akan mengambil sampel dari tabung positif pada uji penduga. Jadi misal pada uji penduga, pada pengenceran 10 pangkat min 1 yang positif itu adalah tabung A1 dan A2. Maka kita ambil salah satu aja, contohnya pada tabung A1. Pada tabung A1 kita ambil sampelnya dan kita masukkan kepada A1, A2, dan A3. Lalu pada pengenceran yang 10 pangkat min 2 yang positif itu misalnya tabung reaksi dari B1 dan B2, maka kita ambil salah satu aja, kita masukkan ke tabung reaksi ke B1, B2, dan B3. Begitupun selanjutnya pada sampel 10 pangkat min 3 yang kita ambil adalah yang positif aja, misal dari C1 saja, berarti C1 nanti kita bagi lagi menjadi C1, C2, dan C3. Jadi sampel-sampel pada uji penegasan kita inkubasi lagi pada inkubator dengan suhu 44 derajat Celcius, bisa selama 24 jam atau 48 jam.
Maka jika hasilnya positif, akan ada gelembung pada tabung durham dan warna hijaunya menjadi pekat. Apabila sudah terjadi gelembung dan juga warna hijau yang pekat, maka dapat dilanjutkan dengan uji kepastian. Tahap terakhir yaitu uji kepastian. Pada uji kepastian ini kita menggunakan media yaitu EMBA atau iosin methylene blue agar. Jadi pertama kita membuat medianya pada cawan Petri. Selanjutnya bisa kita inokulasikan dengan menggunakan sampel yang positif. Itu tadi kita masukkan ke dalam media agar yang ada di dalam cawan Petri. Selanjutnya kita inkubasikan pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 atau 48 jam. Maka akan terbentuk sampel yang positif mengandung E. coli, yaitu dengan koloni hijau metalik. Sebenarnya pada tahap uji kepastian ini sudah pasti positif karena sebelumnya pada uji penegasan sudah menghasilkan sampel yang positif. Sekian ulasan materi tentang MPN hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.